Dan saya rasa kayak lebih berat daripada biasanya gitu. Tapi saya mungkin karena perasaan takut, saya terus aja mengayuh sepeda. Saya kayuh sampai saya merasa saya telah melewati tikungan itu. Dan ketika saya menengok ke kanan, kepala tadi itu sudah tidak ada. Perasaan saya itu sedikit tenang karena saya merasa itu sudah tidak ada lagi kepala yang tadi, penampakan kepala tadi. Cuman yang jadi masalah, sepeda saya ini menjadi lebih berat dari biasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya di Acong, Japan. Dan pada video kali ini saya pengen menceritakan sesuatu kejadian yang terjadi sama saya sendiri, yaitu tentang penumpang di sepeda saya. Tapi sebelum saya masuk ke cerita, saya mau ucapin terima kasih buat teman-teman yang udah subscribe channel saya, yang selalu support saya dan selalu mendukung saya. Dan juga buat teman-teman yang baru saja mengklik video ini, baru saja bergabung, saya ucapkan selamat bergabung dan terima kasih. Sebenarnya apa ya? Sebenarnya cerita ini saya tidak pengen angkat sih, tapi ada semacam desakan gitu dari teman-teman, itu diangkat aja gitu kan. Tapi ya ada beberapa parts yang saya tidak bicarakan lah, tidak ceritakan gitu. Jadi kejadian ini terjadi sekitar tahun 2009. Ya, sekitar tahun 2009. Waktu itu saya tinggal di suatu tempat di Jepang, yaitu daerah pelosok gitu. Dan tempat tinggal saya itu ke tempat kerja itu saya tempuh dengan naik sepeda. Dan karena itu melewati seperti gunung gitu, waktu berangkat itu jalannya menurun, jadi agak cepat, sekitar 40 menit. Sedangkan pulangnya itu sekitar sejam ya. Untuk jarak saya tidak perlu bicarakan lah, karena ya karena bisa dibilang lumayan jauh gitu ya. Dan eh untuk pulang pergi saya selalu naik sepeda. Kegiatan itu selalu saya lakukan tiap hari kerja ya. Jadi berangkat dan pulang naik sepeda gitu. Ya karena itu daerah pelosok, jadi ada di beberapa tempat atau beberapa bagian jalan itu yang kurang dengan penerangannya. Dan di Jepang itu sekitar bulan, pokoknya masuk bulan 10 ke atas, itu sudah masuk musim gugur dan musim dingin. Itu malamnya itu lebih cepat daripada siang. Jadi maghrib aja itu setengah lima itu udah maghrib. Jadi jam 6 itu udah lumayan gelap ya. Bukan lumayan, udah gelap gitu. Kejadian itu sekitar bulan 10-an ya. Saat itu saya lagi selesai kerja. Kemudian seperti biasa saya beres-beres dan akhirnya saya pulang naik sepeda. Di perjalanan itu saya
tempat kerja saya itu kan agak kota gitu ya, walaupun itu pinggiran kota. Dan lambat laun saya meninggalkan kota itu dan saya menuju ke tempat tinggal saya, yaitu tempat pelosok gitu ya. Dan perjalanan itu saya lewati, setelah melewati perumahan yang ramai, akhirnya saya melewati semacam persawahan dan akhirnya masuk ke daerah pegunungan yang memang notabene-nya kurang kurang penghuni ya, alias memang hampir tidak ada penghuni di situ. Tidak ada orang yang tinggal di situ. Dan saya tinggal itu setelah gunung itu gitu. Ada satu, itu bukan bukan persimpangan ya, jadi semacam belokan gitu ya. Jadi belokan itu agak-agak lumayan juga gitu kan, memang daerah pegunungan. Jadi jalan itu terus belok aja gitu. Ada satu belokan di situ yang lampu penerangannya itu cuma ada satu. Jadi setelah itu ada lagi mungkin sekitar 20 atau 30 meter gitu. Padahal sebenarnya lampu jalan harusnya setiap 10 meter atau 11 meter, 15 meter ya. Tapi itu lumayan jauh. Dan pas di belokan itu, memang setiap hari kalau saya pulang ke situ pasti bawaannya tuh nggak enak banget kalau lewat belokan itu. Dan pada hari itu awalnya, jadi pas di belokan itu ya guys, sebelah kiri itu gunung dan sebelah kanan itu kayak kali kecil gitu. Kali yang kalau siang itu benar-benar rindang, dan kalau siang itu banyak orang yang suka datang buat mancing atau buat semacam apa ya, barbecue atau camping kecil gitu. Tapi kalau malam itu lumayan lumayan seram juga. Di awalnya sih saya biasa aja dan pada saat itu memang perasaan saya itu lebih dari biasanya. Kok nggak enak banget gitu. Dan saya menoleh ke kiri, di kiri itu ada gunung. Ketika saya menoleh ke kiri itu perasaan saya itu biasa aja. Tapi beda dengan ketika saya menoleh ke kanan, yaitu daerah kali, dan sebelum ke kali itu ada semacam pagar jalan gitu ya. Di situ saya melihat kepala, ada sebuah kepala manusia yang setelah pagar itu. Dan sebenarnya itu penampakan atau tampilan seperti itu bukan cuma sekali saya lihat, sering, tapi biasanya cuma sekilas. Dan pada hari itu sudah sekitar setengah 7 sore ya, setengah 7 malam. Pada hari itu saya melihat kepala itu, dia mengikuti saya gitu. Terus saya tengok ke kanan, masih ada, dan dari saya itu jaraknya sekitar 4 meter. Awalnya sih saya lihat mungkin cuma sekilas. Ternyata setelah saya tengok ke kanan, dia juga masih di samping saya walaupun jaraknya sekitar 4 meter gitu. Kemudian saya mempercepat sepeda saya kayuh lebih cepat. Dan saya tengok lagi ke kanan, ternyata dia masih ada di situ. Dan anehnya, saya merasa sebenarnya saat itu jalan itu sedang datar ya, bukan saat pendakian. Saya merasa sepeda saya itu agak berat, tidak seperti biasanya. Padahal sebelum pulang, seperti biasa saya selalu mengecek ban. Saya takut itu kempes atau bocor di jalan, apalagi bocor sebelum pulang gitu. Dan saya rasa kayak lebih berat daripada biasanya gitu. Tapi saya mungkin karena perasaan takut, saya terus aja mengayuh sepeda. Saya kayuh sampai saya merasa saya telah melewati tikungan itu. Dan ketika saya menengok ke kanan, kepala tadi itu sudah tidak ada. Perasaan saya itu sedikit tenang, karena saya merasa itu sudah tidak ada lagi kepala yang tadi, penampakan kepala tadi. Cuman yang jadi masalah,
sepeda saya ini menjadi lebih berat dari biasanya. Kemudian sambil tetap mengayuh, saya melihat ke bawah untuk lihat ban depan. Saya lihat ban depan itu masih biasa, tidak terlalu ini ya. Karena sepeda saya dilengkapi dengan lampu dan itu bisa melihat sedikit lah ban depan. Dan saya juga pengen melihat ke belakang gitu. Dan saat saya mengayuh sepeda seperti ini ya guys, kemudian saat saya mau menengok ke belakang menghadap ke kiri, tepat ketika saya menengok ke bawah di sebelah kiri itu, saya melihat ada kaki di belakang boncengan saya. Dan saya perhatikan lagi, ternyata ada gaun. Dan saya rasa di belakang saya ini ada semacam sesosok wanita yang sedang duduk di boncengan saya. Awalnya saya merasa, wah ini kayaknya cuma perasaan gitu. Kemudian saya mencoba menoleh dari sebelah kanan. Ketika saya menoleh dari sebelah kanan, yang di belakang saya itu juga menoleh ke saya. Jadi posisinya itu dia semacam seperti ini. Dan ketika saya menoleh ke belakang, dia juga menoleh ke depan seperti ini. Dan itu, ya mungkin kalian bisa membayangkan keadaan seperti itu. Tapi itu benar-benar membuat sorry guys, saya jadi seret. Itu benar-benar membuat saya seperti tidak mengalir ya darahnya, seperti mau pingsan. Perasaan kacau banget itu, sampai tangan kaki itu benar-benar dingin banget. Tapi saya coba kontrol diri, dan ketika saya tengok lagi ke kanan, benar-benar dia masih seperti ini, nengok ke saya gitu. Dan bukan cuma itu, tangannya itu memegang pinggang saya. Di situ saya coba menguatkan hati. Saya tidak turun dari sepeda, saya tetap mengayuh sepeda sekencang-kencangnya. Dan tiba di, dan saat itu memang lampu jalanan itu hampir tidak ada ya. Tapi karena walaupun itu musim dingin, tapi bulan itu sedang terang, jadi memang benar-benar kelihatan ya. Dan tiba di lampu jalan berikutnya, saya masih penasaran. Kemudian saya menengok ke belakang. Awalnya saya menengok ke kiri. Saya tidak melihat lagi ada kaki yang menjuntai di boncengan saya. Dan saya juga merasa bahwa sepeda saya itu sudah agak ringan. Akhirnya saya memberanikan diri untuk menoleh ke belakang dari sebelah kanan. Dan ternyata yang tadi saya bonceng itu sudah tidak ada. Saya sedikit memperlambat laju sepeda. Kemudian saya tengok lagi ke belakang, ternyata memang sudah tidak ada. Namun setelah melewati lampu jalan itu, karena memang antara lampu satu dan lampu yang kedua itu memang lumayan jauh, itu sepeda saya kembali berat. Dan kali ini saya merasa ada tangan yang melingkar di pinggang saya ya. Dia seperti memegang gitu. Wah, itu kalau saya bayangkan lagi tuh benar-benar apa ya, saya sampai nggak kuat untuk ceritakan seperti ini. Tapi
beberapa orang yang saya ceritakan minta itu agar itu di up ya, diceritakan. Dan kemudian saya tetap tetap ini ya, karena saya pengen keburu waktu, karena itu juga udah malam. Akhirnya saya tetap mengayuh sepeda dan sesampainya di rumah, saya langsung membanting sepeda saya di parkiran. Dan saya langsung mandi karena memang kerjaan sehari itu kotor, debu. Mandi dan saya langsung lari ke atas dan kemulan selimut seperti ini. Dan saya itu seperti orang menggigil di dalam selimut. Itu kamar saya itu ada di lantai 2. Dan tiba-tiba saya dikagetkan dengan ada orang yang memegang bahu saya. Itu benar-benar saya itu bertambah pucat saat itu. Namun kemudian ada suara yang menegur, "Kamu kenapa?" Dan saya mengenali suara itu. Dan akhirnya saya membuka selimut saya perlahan. Saya lihat ternyata itu adalah orang rumah. Saya bilang, saya lagi ketakutan. Dan dia bilang, orang rumah bilang, "Oh iya, muka kamu tuh pucat banget." "Kenapa?" "Udah, nanti saja saya ceritakan, saya lagi takut." Akhirnya saya dibawakan air putih untuk minum agar lebih tenang gitu. Ya, itu dia kejadian satu-satunya ya, kejadian yang paling bikin saya merinding. Merinding banget ya saat perjalanan dari tempat kerja menuju ke rumah. Dan sebenarnya hampir tiap malam saat saya pulang dari kerja gitu, itu memang saya sering jumpai dan sering menemukan hal-hal seperti itu. Tapi untuk membonceng tadi itu baru saat itu. Dan keberadaan itu benar-benar kerasa banget. Dari mulai bobot sepeda, dan dari mulai jari jemarinya yang memegang pinggang saya. Dan yang paling itu, saya kalau membayangkan lagi itu saya bisa pucat lagi ya. Itu saat saya menoleh ke belakang dan dia juga seperti ini, kira-kira seperti ini gitu. Jadi pada saat saya lihat itu adalah sosok wanita yang berwajah pucat, tapi matanya itu benar-benar kosong. Dia melihat ke saya gitu, dan mulutnya itu terbuka. Itu benar-benar satu pengalaman yang luar biasa. Namun keesokan harinya saya menguatkan hati ya pada saat berangkat pagi, dan pulangnya saya tetap lewat jalan situ karena memang itu satu-satunya akses untuk jalan saya pulang pergi dari rumah ke tempat kerja. Dan alhamdulillah tidak ada lagi kejadian seperti itu. Karena orang di rumah, sebenarnya sih bukan orang rumah ya. Saat malam itu kebetulan ada tetangga juga. Dan saya menceritakan ke orang rumah, dan orang rumah juga menceritakan ke tetangga. Tetangga itu memberikan saya semacam omamori gitu, atau semacam jimat, ya percaya nggak percaya gitu ya. Jadi semacam jimat dari Jepang. Jadi jimatnya itu bukan saya pegang. Saya sebenarnya kurang begitu suka untuk memegang benda-benda seperti itu. Jadi sorry guys. Jadi jimatnya itu ditaruh di sepeda saya, dilingkarin aja di setirnya. Ya udah, dibilang kamu percaya nggak percaya terserah, tapi ini taruh di sepeda aja gitu. Dan alhamdulillah setelah itu tidak ada lagi kejadian-kejadian aneh, dan saya bisa pulang pergi dengan aman. Walaupun kadang-kadang dari dari kejauhan saya masih bisa melihat
ada kepala yang suka nongol tapi tidak sampai mengikuti lagi. Karena setelah saya tanyakan ke orang sekitar, ternyata belokan itu memang semacam belokan maut yang tak jarang di situ memakan korban. Dan yang paling utama daripada itu, di belokan itu dulu pernah ada kejadian yang paling parah separah-parahnya situ. Yaitu ada seorang wanita yang entah mengapa dia itu berjalan kaki lewat situ. Dan diketemukan telah hari berikutnya diketemukan telah tewas. Dan setelah diidentifikasi, dia itu tewas dibunuh, tapi sebelum dibunuh itu diperkosa dan tubuhnya itu dimutilasi dan dibuang ke kali. Ya, seperti itulah kejadian yang saya alami. Itu sekitar 2009 dan tepatnya itu berada di pelosok Jepang. Ya, kejadian ini juga sudah lama, makanya saya berani buat ceritain. Oke guys, demikian tadi cerita saya. Dan sebenarnya sih masih banyak sih cerita mistis lainnya yang saya alami, tapi akan saya upload di video-video saya selanjutnya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video saya sampai sekarang. Dan jangan lupa juga tonton video saya yang lain-lainnya. Dan jaga kesehatan kalian, karena sekarang juga masih musim penyakit ini yang gak kelihatan. Dan sampai ketemu di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.